Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sotikun, Dr. Andri Sotikun yang selaku Bapak Kepala SMK Negeri 3 Bumiayu, yang kami hormati Dewan Guru, Bapak Ibu Guru di sini dan staf Tata Usaha SMK Negeri 3 Bumiayu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan saya selaku CKP Angkatan 9, yaitu tugas modul 1.4 berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat dan kesehatan yang selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang pandai untuk bersyukur, karena orang yang mau bersyukur ini ternyata sedikit. Maka kita ini disindir oleh Allah dengan sebuah kalimat yang sederhana, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini orang yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat mengikuti. Ini kalimatnya tadi saya keliru saja. Diseminasi nih. Diseminasi. Ya, coba nanti kalimatnya itu dipertegas dan diperjelas. Barangkali Bapak dan Ibu juga ada yang belum paham apa ya? Diseminasi. Nah, alhamdulillah SMP 3 Bumiayu ini ada yang lolos untuk mengikuti calon guru penggerak, dan ini sudah pada tingkatan apa, Pak? Berarti sudah masuk di modul 2.1, Pak. Sebentar lagi mau masuk di 2.2. Yang berkaitan materi 1 itu tentang masih berkaitan dengan budaya positif. Oke. Nah, ini materinya adalah budaya positif. Monggo kita berusaha untuk mengambil sesuatu yang sifatnya positif. Positif itu berarti hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Yang negatif-negatif dah tidak usah diambil. Ya, jadi kita jangan berpikir yang negatif-negatif, berpikir saja yang positif-positif. Sing apik-apik bae sing dipikirkan. Nah, Bapak dan Ibu, monggo nanti ditanyakan budaya positif itu apa saja, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, sehingga kita mampu untuk melaksanakan budaya positif itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sebab hidup kita ini terbatas. Oke, hidup kita ini ada dimensi waktunya. Oke, kita ini tidak ngerti kita akan diberi umur berapa. Kalau sekarang kita sudah menginjak usia 60 tahun ya, 7 tahun kurang 3 bulan sih, Bu. Nah, kita ini nanti akan diberi usia berapa oleh Allah? Mampu nggak sisa usia yang ada pada kita kumpulkan untuk perjalanan abadi yang tidak ada dimensi waktunya, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, monggo selagi ada kesempatan kita untuk berpikir yang positif-positif saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif di SMP Negeri 3 Bumiayu yang akan disajikan oleh Ibu Eka Devi Ratnasari SPD, calon guru penggerak, pada hari ini Jumat tanggal 3 November 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kemudian acara yang kedua, saya akan memaparkan tentang sosialisasi diseminasi budaya positif. Menggunakan gaya belajarnya itu harus dengan auditori terus. Itu bukan seperti itu. Dalam pembelajaran diferensiasi itu nanti kita sebagai guru itu wajib harus bisa mengembangkan murid yang tadinya hanya belajar auditori itu harus bisa menyesuaikan dengan visual. Yang visual bisa mengembangkan dengan kinestetik dan harus murid-murid itu harus bisa menguasai gaya belajar semuanya. Nah, tapi mengapa? Memang kita itu pernah mendengar bahwa katanya berdiferensiasi itu berbeda-beda cara belajarnya. Betul, kita memang harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana si A itu belajar gaya belajarnya supaya kita itu nanti maksudnya ke depannya enak. Oh, ini diawali dengan dia itu harus kinestetik. Ya, bolehlah pembelajaran pertama kedua itu dengan gaya belajar mereka. Tapi kita ke depannya harus mampu mengembangkan gaya belajar anak itu supaya tidak berfokus pada satu gaya belajar. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian modul yang 1.3 berkaitan dengan visi sekolah. Kemarin Bapak Ibu, saya ada tugas di modul 1.3 disuruh membuat sebuah visi di dalam sekolah. Nah, apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan kurikulum ini dan sudah berpusat berpendidikan berpihak kepada murid? Ternyata visi sekolah kita itu ternyata sudah. Kemarin oleh PP pun, iya Bapak Ibu, ternyata visi sekolah di SMP Negeri 3 Bumiayu itu sudah berpusat kepada murid. Ya, karena nopong ada yang masih ingat visi SMP Negeri kita? Terwujudnya insan, takwa, cerdas, iya, kompetitif dan berakhlak mulia. Nah, ini kata PP saya kemarin Bu, ternyata sudah sesuai dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, kemarin saya visinya adalah si Krisno rela di Korea, ya, berprestasi, kemudian berpikir kritis, teknologi, berakhlak mulia, dan yang terakhirnya adalah rela di Korea, berarti kreatif dan Korea, berarti aktif, ya seperti itu. Ya, saya juga itu sudah lupa, maaf Bapak Ibu, karena ini modulnya adalah sangat banyak. Saya di modul 1.1 sampai 1.4 bahkan 2.1 di dalam pembelajaran itu setiap modulnya harus membuat 3 sampai 4 video. Ini barangkali nanti guru-guru yang lain barangkali ya semoga ada di angkatan setelah saya itu ada yang mengikuti lagi di CGP berikutnya. Ya, jadi jangan kaget. Bukan saya itu lagi menakut-nakuti. Saya lagi belajar, maksudnya memberikan informasi saja. Nanti boleh berkolaborasi dengan saya. Maksudnya barangkali ada pertanyaan nanti gimana Bu kalau membuat videonya seperti apa. Ya saya juga di sini benar-benar sendiri ya Bapak Ibu, karena saya itu sebagai, maaf jika saya mengatakan bahwa saya itu sebagai kelinci percobaan. Maaf sekali karena di SMP 3 ini belum ada satupun ya yang menjadi guru penggerak. Nah, ini alhamdulillah diawali dengan saya. Jadi insya Allah saya juga dengan dibantu oleh rekan-rekan guru yang lainnya, insya Allah saya juga tetap semangat dan memberi motivasi kepada calon-calon guru penggerak yang lainnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan
memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Kalau boleh saya bertanya, di benak Bapak Ibu jika ada kata diseminasi yang terlintas apa nih Bapak Ibu? Apa? Perpaduan hewan. Oh gitu. Nah, pada arti yang sesungguhnya diseminasi adalah perkembangan atau perluasan tentang ide-ide kita. Iya, itu berarti apa yang kita miliki, ide-ide kita, kemudian kita misalnya punya sesuatu inovasi misalnya di SMP 3 itu belum ada tentang markisa beras misalnya. Apa itu markisa beras? Mari kita sarapan di dalam kelas misalnya Ibu. Nah itu nanti kita akan membuat setiap dijadwalkan kita hari Senin membuat setiap seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 harus markisa beras terlebih dahulu setelah adanya apel atau adanya upacara. Ini adalah diseminasi, maksudnya budaya positif yang yang nantinya itu akan membudaya di dalam lingkungan kita. Ya, walaupun budaya positif di sekolah kita itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Iya, yang pertama kita mulai dari menyapa anak 5S. Ya kan Bapak Ibu? Menyapa, salaman, senyum, sapa, sopan santun gitu, itu sudah. Kemudian yang kedua tentang tadarus setiap pagi. Dan yang ketiga kita jamaah sholat duhur. Nah itu adalah budaya positif yang sudah terjadi atau yang sudah ada di dalam lingkungan sekolah kita. Tapi yang sudah ada di lingkungan sekolah kita bukan harus dibuang, malah justru dilestarikan, bahkan perlu dikembangkan. Itu disebut diseminasi Bu. Maksudnya perluasan ide-ide kita, itu diseminasi ya, berasal dari kata diseminasinya. Perluasan atau perkembangan ide-ide yang kita miliki kemudian bisa menjamur atau sebagai tradisi kebiasaan yang terjadi di SMP Negeri 3 Bumiayu seperti itu. Itu berasal dari kata diseminasinya. Nah, kemudian tujuan pendidikan menurut Bapak KHD yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, berarti humanisme sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Iya Bapak Ibu, betul sekali. Kalau kita memikirkan bahwa si anak kita sudah memberikan materi kemudian anak itu harus pintar, hanya pintar saja, maaf Bapak Ibu, itu tidak disukai atau kurang tepat dalam pembelajaran KHD. Makanya si anak itu kita didik bukan hanya pintar tetapi akhlaknya pun harus berakhlak mulia seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Ya betul sekali. Jika kita sudah memberikan wawasan yang luas, otomatis para murid-murid kita itu pasti akan ibaratnya kalau kita diajak keliling ya insya Allah keliling dunia gitu. Kita bisa memberikan materi-materi itu yang sama di para murid kita itu yang asing mendengarnya, namun kita berikan penjelasan, insya Allah murid-murid kita itu akan tahu. Namanya juga belajar. Jadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Oke. Bapak Ibu ngapunten, saya lupa tadi di awal harusnya kita memberikan ice breaking terlebih dahulu. Oke. Nah, ice breaking kali ini mau bergerak badan atau mau berputar otak? Berputar otak saja lah. Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. Tahu ya Bu, bumi itu bulat. Nah, jika 10 adalah 1, 18 adalah 2, jadi berapa 88? Ada yang bisa jawab? Clue-nya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Oh Pak Yanuar, ya berapa Pak? 4, betul. Betul sekali. Beri tepuk tangan dong Pak Yanuar. Iya, caranya gimana? Ada yang tahu?
Yenur sendiri. Oh, Pak Yenur sendiri. Bumi itu bulat Bapak Ibu. Ya, 10 adalah 1. Lah kok tahu 1 dari mana? Yang berbentuk bulat ada berapa, Bu? 1, ya kan? Kemudian 18 itu 2. Yang bentuknya bulat ada 2. Di angka 8-nya sih, ya kan? Nah, kalau 88 itu 4. Karena yang berbentuk bulatnya ada 4. Nih, sudah jelas nih? Iya, itu clue-nya. Kemudian ada lagi, satu lagi. Clue-nya adalah berhitung Bapak Ibu. Nah, bumi dari hati sekarang. Jika 1 adalah 4, 2 adalah 3, maka berapa 4 bumi dari hati? Berhitung. Ayo berhitung, ini kan berputar-putar. 1 adalah 4, 2 adalah 3. Nah, kalau 4 itu berapa? Berapa Pak Yani? 4, 1. Oke, belum tepat Pak Yani. Ayo. 4 berapa Pak Yanuar? Ayo, Pak Yanuar lagi mikir. 8 kurang tepat. Ayo. 1 adalah 4. 1 4, 2 adalah 3. Nah, berapa itu 4? 5. Hah? 5. 5. Betul Pak Yanuar. Dari mana 5-nya? Dari mana dia? Kan tadi berhitung. Iya. 1 SATU berarti 4. 2 DUA 3. Nah, kalau 4 5. Betul sekali Pak Yanuar. Kayaknya sarapan hamburger. Otaknya encer. Ya, itu untuk apa ya? Untuk memotivasi anak sebelum kita memberi pelajaran boleh. Atau dengan cara gerak badan. Oh, mau gerak badan. Boleh, gerak badan boleh. Berdiri dulu monggo Bapak Ibu. Coba langsung saja. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Tunggangmu menjadi 2, kuat jembatan tangga. Betul. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Tunggangmu menjadi 4, kuat kamera. Cepat. Betul. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Tunggangmu menjadi 6, kuat menara tinggi. Nah, 4 jari kanan, 4 jari kiri. Tunggangmu menjadi 8, buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Tunggangmu menjadi 10, untuk tepuk tangan. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mau lagi? Tapi sambil goyang dong, sambil goyang. Sambil goyang Bu. Ayo, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Tunggangmu menjadi 2, buat jembatan tangga. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Tunggangmu menjadi 4, buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Tunggangmu menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Tunggangmu menjadi 8, buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Tunggangmu menjadi 10, untuk tepuk tangan. Nah, terima kasih. Monggo kita lanjut. Maksudnya adalah berpesan kepada murid, kita harus tahu murid itu pada saat mereka masih berbicara atau mereka itu masih berbicara sendiri, ada gurunya datang, kita harus memfokuskan anak lagi dengan cara memberikan ice breaking seperti itu. Ice breakingnya banyak sekali Bapak Ibu. Oke. Bisa lewat YouTube boleh, bisa lewat TikTok dan yang lainnya. Ya. Budaya positif sudah tadi disampaikan oleh Bapak Sotiku juga mengenai budaya positif. Yang namanya positif berarti hal-hal yang baik. Kemudian budaya berarti yang sudah menjamur di SMP Negeri 3 Bumiayu tentang budaya positifnya tadi antara lain bersapa salam sopan santun. Kemudian pernah mengadakan sholat 2 berjamaah Bu di sini? Oh pernah. Itu
Gina Laura. Kita mulai nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gina. Kemudian praktik baiknya apa? Praktik baik itu hasilnya. Misalnya ya tadi saya memberikan maksudnya masukan, ayo kita membuat sebuah keseharian ya kebiasaan dengan markisa beras. Mari kita sarapan bersama di dalam kelas misalnya. Nah itu kan belum ada. Jika sudah ada, itu hasilnya adalah sebagai praktik baik. Itu. Nah itu yang tadinya umum atau asing bagi saya, tapi karena saya mengikuti di CGPO itu jadi jawaban setiap hari Bapak Ibu kalimat-kalimat yang seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu. Ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Coba dari 7 poin ini kira-kira kata mana yang asing Bapak Ibu dengar? Restitusi. Segitiga restitusi. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemecahan masalah jika ada murid kita itu melanggar sebuah peraturan sekolah. Nah, apakah kita sebagai guru itu harus langsung menghukum si anak itu? Tidak. Apakah kita sebagai guru harus melakukan supaya anak itu merasa bersalah? Tidak. Padahal kita sebagai orang dewasa, apalagi seorang guru kan pengen menang dewek gitu Bapak Ibu. Ternyata itu salah. Di dalam kegiatan ini bukan salah tapi keliru. Maaf, keliru. Ya, nanti di dalam segitiga restitusi saya sampaikan juga. Ya, sudah segitiga restitusi aja ya. Saya akan memaparkan satu poin demi poin. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sudah terlihat sebelah kanan saya itu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan bersama ya dan dipimpin oleh Bu Gina. Nah, pelajar Pancasila ini berkaitan sangat erat di dalam pembelajaran paradigma baru, apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Ya, mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal dengan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah dikatakan tadi di awal bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang kita itu harus mengetahui gaya belajar dari masing-masing kemampuan setiap anak didik kita. Seperti itu ya. Nah, dengan gaya belajar yang seperti apa? Yang 3, dengan menggunakan 3 gaya belajar tadi. Yang pertama auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Memang di awal kita harus mengelompokkan. Tapi kalau kita sudah mengetahui kelompoknya, si A harus belajarnya dengan kinestetik. Tidak harus selalu seperti itu Bu. Ini adalah PR kita. Harus bisa mengembangkan si A itu, jangan sampai kinestetik terus. Nanti kedepannya bagaimana dong? Kasihan, ya. Kita bisa memantau mereka hanya di tingkat SMP saja. Nanti kalau sudah di tingkat SMA, ya kan? Harusnya mungkin berbeda lagi cara belajarnya atau gaya belajarnya. Jadi kita harus memberikan arahan menuntut murid supaya benar-benar belajar itu dengan 3 kemampuan tadi atau gaya belajar mereka, yaitu auditory, kinestetik, dan visual. Sehingga murid
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, semua yang disampaikan itu harus positif dan efektif, kemudian bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah benar Bapak Ibu? Dengan cara kita itu membuat mereka merasa bersalah, kemudian mereka itu dapat memperkuat karakter mereka. Nah, ini salah persepsi kita, Bu. Oke. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya kadang seperti itu, saya pun seperti itu masih gitu. Tapi ayo bareng-bareng mulai hari ini kita jangan memaksa kepada murid kita harus seperti A, harus seperti B. Di mana murid kita itu bersifat unik, Bu. Jadi mereka sudah memiliki potensi atau bakat mereka masing-masing. Ikan tidak bisa terbang. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun ikan tidak akan pernah bisa terbang. Ya apa tidak? Jadi kita tidak bisa memaksa murid kita itu harus seperti apa yang kita mau. Itu tidak. Di sini di CGP ini kami diberi pengarahan seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan murid menjadi apa yang kita inginkan, tetapi kita harus belajar sesuai dengan kebutuhan murid dan gaya belajar murid, serta kita memberikan pendidikan berpihak kepada murid seperti itu. Oke, lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Stimulus responnya seperti apa? Realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Benar? Benar? Benar. Yang kedua, semua orang melihat halnya sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, otomatis memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Setuju? Setuju. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini berkaitan dengan poin yang di atasnya. Ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setuju apa tidak ini Bapak Ibu? Jika kita berbuat sesuatu kan otomatis punya alasannya, ya tidak? Nah, begitu juga dengan murid kita Bapak Ibu. Harusnya jika murid kita itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung menyalahkan murid kita. Harusnya kita harus mengetahui dulu, Mas, Mbak, mengapa datang terlambat misalnya. Jangan langsung kamu datang terlambat, lari 10 kali lapangan misalnya. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Oke? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju apa tidak? Setuju tidak? Nah, misalnya nih, Mbak Tantika memegang sesuatu di tangannya, sedangkan Mbak Gina ingin mengetahui yang ada di dalam tangan itu. Apakah boleh sama Mbak Tantika? Yang diumpatkan di dalam tangannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Nah, Mbak Ginanya sangat penasaran. Ya, penasaran bagaimana? Tantika, ayolah dibuka. Ada apa sih itu? Karena teori kontrol Bu Tantika itu apa tidak bisa dikontrol oleh orang lain? Gak mau. Nah, ya wis yuk pergi bakso jenggot wis. Sing penting tidak apa kuwi isine. Mbak Tantika tetap kekeh. Gak mau. Ini penting. Ya, ini penting untuk saya. Nah, ya wis, anggere bakso jenggot ora gelem ora makan berarti nur soleh wis. Berarti nyantai wis yuk gelem ora. Tetap tidak mau. Ya karena Bu Tantika ini tidak mau dikontrol oleh orang lain. Dia memiliki kontrol sendiri, ya. Yang mampu mengontrol diri kita semua adalah diri kita masing-masing. Saya yakin semua, maksudnya guru yang ada di sini juga tidak mau dikontrol oleh orang lain, itu tidak mau pasti. Kemudian saya bisa mengontrol, mana tadi? Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga masih berkaitan dengan yang di atasnya. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, dengan adanya kita berkolaborasi satu guru dengan guru yang lain, kemudian murid satu dengan murid yang lain, nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru, ya mestinya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang dan harus menang. Ya, selanjutnya, disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ya, termasuk saya Bapak Ibu. Saya mengikuti CGP ini, alhamdulillah sudah banyak pelajaran yang baru menurut saya. Kemudian saya bisa insya Allah nanti kedepannya mengembangkan di SMP Negeri 3 Bumiayu, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menemui peserta didik kita jika disuruh melakukan hal positif harus kita memberikan imbalan? Masih menemui seperti itu? Masih. Ya. Contohnya saya Bapak Ibu kemarin ada HSN, itu kan lomba apa ya Bapak Ibu? HSN kemarin ya, lomba adzan dan lomba menghafal surat pendek. Padahal murid-murid kita itu berbakat dan sudah punya bakatnya, tapi dia itu tidak mau maju kalau gurunya itu harus apa? Harus nanti akan dikasih ini, nanti akan dikasih ini, baru dia semangat. Padahal di dalam potensinya sudah tertanam, ya tidak? Ya, tapi si anak itu biasanya ya mungkin masih anak-anak Ibu. Nah, makanya kita harus mengembangkan bakat anak-anak kita itu dengan cara tidak ada imbalan, dengan cara tidak ada hukuman, dan dengan cara tidak ada ancaman. Ayo, berarti itu PR kita bersama-sama. Jadi potensi yang mereka miliki itu susah. Iya, ya itu PR kita, Bu. Ayo kita bareng-bareng, maksudnya melakukan perkembangan tentang potensi atau bakat murid kita itu supaya tidak adanya itu tadi, 3 hal itu. Imbalan itu seperti apa, hukuman itu seperti apa, dan ancaman. Biasanya kan kita sebagai guru, anak tidak memasukkan baju saja kan, ya kan? Langsung masukkan bajunya. Kalau tidak dimasukkan, kamu tidak bisa ikut belajar. Kan gitu Ibu, itu berarti ancaman. Iya, itu ancaman. Ya. Kalau dijubit, berarti itu ikutnya apa Bu? Hukuman. Tidak boleh Bapak Ibu, sekarang dunia pembelajaran tidak boleh seperti itu. Oke? Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita hanya mengarahkan atau menuntun murid supaya memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu bagaimana Bapak Ibu? Yang tertanam di dalam diri, potensi bakat masing-masing murid kita itu dikembangkan. Kita berdayakan bersama supaya murid kita itu jangan lagi-lagi Bu Eka durung metu arep neng apa kayak jadi aku nggak mau maju misalnya, ya jangan seperti itu. Tapi kayak ini alon-alon ya Bu ya, alon-alon ya. Biasa ya, karena kita itu mestinya ingin memberikan bukannya kita itu tidak ikhlas, kita insya Allah ikhlas, cuma caranya itu salah dengan memberikan tradisi. Kalau ada kosmetik atau apa, nih nanti kamu Ibu bayari gitu deh, jajan kotasi 5.000 gitu kan, berarti imbalan, ya kan? Nah, ini ayo PR kita bareng-bareng jika ada suatu kegiatan di sekolah kita supaya anak didik
Jujur saja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, bagaimana perasaannya? Sedih, betul ya. Hah? Jengkel, betul, kesel, apalagi unek-unek, iya. Iya, kemarin sudah tanggal 1, kenapa suami saya belum transfer gitu ya Bu? Itu unek-unek ya Bu Kesi ya? Iya, kan tinggal ditegur saja Bu, ya. Ditugurnya dengan cara apa supaya kok kamu gitu? Oh iya, ingatkan maksudnya. Ya, pokoknya kebutuhan dasar manusia di sini harus kita penuhi. Ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan menyimak apa yang ada di layar. Kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5. Okay. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa? Bu Mas, bertahan hidup Bu Mas, contohnya ngomong nggih? Bertahan hidup. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, poin pertama adalah bertahan hidup. Berarti contohnya apa kalau kita itu bertahan hidup? Kita berusaha memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kasih sayang dan rasa apa itu? Rasa diterima. Bagaimana rasa diterima? Ya supaya anak didik kita itu merasa kita masuk ke kelas tertentu. Biasanya kan ada kelas yang membuat kami atau kita para gurunya pasti males gitu, masih ada ya. Lagi belajar itu, lagi belajar itu, sebel gitu kan. Nah, kita harus bisa menciptakan bagaimana kita sebagai guru selalu dirindui kedatangannya, ya. Bukan hanya Dilan saja yang merindu. Kata Dilan rindu itu berarti. Nah, yang ketiga, penguasaan. Penguasaan adalah harga diri kita. Ya, kita bisa memimpin, bisa. Di dalam kelas kita bisa memimpin murid-murid kita, bisa. Ya, kita bisa mengondisikan kelas kita, bisa. Ya, dengan cara apa? Lah, aku wis A si B si C sampai si Z, aku sampai kehabisan akal untuk mengondisikan kelas. Yaitu tadi Bu, kita berikan ice breaking terlebih dahulu, tidak apa. Nah, supaya si murid itu harus fokus lagi terhadap pembelajaran yang akan kita sampaikan, gitu ya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan yang Bu Umi Daryati ingin peroleh apa Bu? Jika Bu Umi itu disuruh memilih kebebasan, berarti kebebasan yang berapa? Kebebasan yang berdisiplin, bertanggung jawab. Kebebasan berdisiplin, berarti kan di dalam lingkungan kelas ya, lingkungan sekolah kita. Tetap mematuhi aturan, betul sekali. Jadi kebebasan ini si murid kita bisa secara mandiri. Dia memiliki inovasi apa, dia memiliki kemampuan apa. Oh ya maaf Bapak Ibu, saya mengakui kemarin waktu pas teks prosedur di dalam pembelajaran Rangga itu sangat malas menerima pelajaran. Tapi pada saat saya memberikan teks prosedur, Rangga itu malah nomor 1 paling bersemangat. Bersemangat apa? Membuat layangan. Padahal layangan itu bukan milik grupnya sendiri. Dia malah membantu aktif secara kreatif dalam waktu 10 menit jadi Bu. Sedangkan anak-anak yang memiliki tugas yang membuat layangan itu malah bablas, tidak bisa membuatnya. Nah, berarti kan ini kompetensi atau kemampuan anak itu berbeda-beda. Ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan yang terakhir. Nah, yang namanya kesenangan berarti kita harus selalu tertawa gitu ya. Selalu bahagia ya.
guru terhadap murid, ya. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu setuju? Setuju? Kita sebagai guru itu posisi kontrolnya terhadap murid harus sebagai penghukum, setuju? Tidak. Ya betul sekali. Yang kedua, membuat murid merasa bersalah, setuju? Teori prakteknya masih. Nah, teori prakteknya masih, padahal dalam hati kecil tidak setuju. Iya, betul. Yang ketiga, sebagai teman, kayaknya setuju tidak nih? Setuju. Iya, harus menyelesaikan masalah. Kita rangkum dahulu ya sebagai teman. Kita sisihkan dulu bahwa kita itu sebagai gurunya. Ya tidak? Gitu ya. Dan yang keempat, sebagai pemantau, setuju? Kita guru sebagai pemantau untuk murid-murid kita? Setuju. Dan yang terakhir sebagai manajer. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Sangat setuju. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling tepat gunanya kita sebagai guru, ya Bapak Ibu, posisi kita harus sebagai manajer. Itu yang lebih tepat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, maaf, tahu perbedaannya keyakinan dengan perbedaan? Oke. Monggo. Saya coba menjelaskan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Menurut saya nih ya, menurut saya Maaf saya sekedar pendapat. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kita atau jiwa kita, yang apa namanya tergabung dalam kelas itu. Tapi kalau yang namanya peraturan kelas itu hanya sekedar peraturan gitu. Tapi kalau keyakinan itu mengakar pada diri masing-masing anak pada kelas tersebut gitu. Jadi akan lebih baik pada keyakinan kelas daripada peraturan kelas, sekedar peraturan kelas. Beri tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jempol. Salut. Betul sekali Bu Siti Nurrohmah. Jadi kalau kita mengacu kepada keyakinan berarti kan yang sudah tertanam atau yang sudah ada di dalam unsur intrinsik masing-masing murid, ya tidak? Iya. Tapi kalau peraturan biasanya tertempel kemudian tidak mematuhi harus dihukum, gitu ya? Iya. Jadi jawaban dari Bu Siti Nurrohmah itu sudah tepat. Nah, mari kita ulas pembentukan keyakinan kelas tadi. Mengapa bukan peraturan kelas, tapi membuat kita keyakinan, yakin. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal secara menyeluruh atau umum. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya seperti apa Bu? Kalau peraturan kelas kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kalimat itu dibuat keyakinan kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, paham gitu Bapak Ibu? Maksudnya itu memberikan kepada mindsetnya murid itu yang positif gitu, bukan hal yang negatif. Kemudian yang keempat, sedikit tetapi mudah diingat, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi kelasnya dan sekolah agar mudah diterapkan. Betul sekali. Ya misalnya tidak boleh datang tepat waktu. Nah berarti bagaimana pernyataan kalimat keyakinan kelasnya Bu? Tidak boleh terlambat atau tidak boleh terlambat. Itu peraturannya Bu. Kalau dibuat kalimat keyakinan kelas, Aku harus datang. nah boleh, aku malu datang terlambat, ya, atau tepat waktu, atau disiplin waktu. Nah itu kan sedikit tetapi mudah diingat dan mindset murid itu positif. Jadi kalau yang peraturan kelas itu merupakan pernyataan kalimat yang mengandung kalimat yang negatif, ada tidak boleh atau jangan, dilarang, ya, itu berarti mengandung pernyataan yang negatif. Nah, kita ubah menjadi keyakinan kelas menggunakan pernyataan yang positif, gitu, nggih. Nah, yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, harus kesepakatan kelas. Bapak Ibu kemarin
waktu pas bulan lalu, berarti 1 bulan yang lalu, saya sudah mempraktekkan di dalam kelas membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, si anak itu saya beri pengertian terlebih dahulu antara perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas. Nah, nanti jika sudah diberi pengertian, anak diberi masing-masing itu sticky note, ya, maksudnya kertas yang berwarna-warni itu. Kemudian setiap anak menuliskan 1 keyakinan kelas. Nanti jika sudah selesai semua, ditempel di papan tulis. Setelah ditempel semua, kita bahas bersama. Jika ada peraturan, keyakinan kelas yang sama, kita ambil 1 poin saja, gitu. Nah, nanti misalnya kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 7A, 32 murid. Nah, dari 32 murid itu berarti kan 32 keyakinan kelas. Tetapi setelah dikerucutkan, setelah kita bahas, hanya mendapat 8 keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena masing-masing murid itu memiliki ini yang sama, pemikiran yang sama. Ya, sudah. Selanjutnya adalah, ini poin yang terakhir yang Bapak Ibu tadi tanyakan atau Bapak Ibu tadi merasa asing. Dari ke-7 poin itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di mana pemecahan masalah terhadap anak yang atau murid kita yang melakukan sebuah kesalahan atau tidak mematuhi peraturan sekolah. Nah, di sini ada 3 macam segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Kita bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa validasi kebutuhan si murid itu bagaimana dengan 2 bertanya ini Bapak Ibu, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ini kita mau validasi dulu, ya. Mengapa kamu itu datang ke sekolah atau mengapa kamu tidur di dalam kelas, ya. Jadi itu dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa kamu tidur di dalam kelas? Pasti kamu punya alasan. Iya Bu, saya semalam bermain game sampai larut malam, sampai jam 2 misalnya. Ya, nah dengan cara kamu bermain game sampai jam 2, kamu sekarang tidur di dalam kelas kan? Iya Bu. Nah, itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Bu. Ya, jadi kita posisi yang pertama segitiga restitusi adalah memvalidasi kebutuhan murid dulu, ya, dengan cara menanyai 2 kalimat itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kamu bermain game, apakah harus selarut malam itu? Kamu kan pulang sekolah jam 2 misalnya, kamu bisa bermain game ya 1 atau 2 jam saja sudah cukup, ya. Jadi mencari waktu yang sesuai, jangan sampai larut malam jam 2, jam 3, kamu jam 3 dini hari baru tidur, ya. Kemudian datang ke sekolah sudah terlambat, kemudian di dalam kelas tidur. Nah, itu berarti melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian setelah kita memvalidasi kebutuhan murid dengan memberi pertanyaan seperti itu, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa referensi dengan buku-buku atau di Google atau di YouTube boleh. Pertanyaan itu tidak hanya 2 ini, ya. Dan yang kedua, menstabilkan identitas. Yang namanya menstabilkan identitas itu berarti bisa memberikan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Misalnya begini, kamu tidur di dalam kelas itu ya hal yang wajar, sangat wajar. Kita sebagai guru tidak boleh marah, Bu. Jangan kamu tidur terus dalam kelas, kamu ngobrol terus dalam kelas, itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Maaf sekali, di dalam segitiga restitusi itu tidak boleh, ya. Kita sebagai pendidik tidak boleh begitu. Iya, harus dengan padahal hatinya sudah membara, ya. Pengen ngomel-ngomel, tapi ditahan dulu, di sini ditahan. Bagina, kamu tidur di dalam kelas. Kenapa? Kita itu harus dengan
kita, menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat sepakat oleh masing-masing ini kelas ya, memiliki kesepakatan tentang keyakinan kelas. Jadi misalnya datang terlambat, apakah di keyakinan kelas kita itu ada? Ya, bagaimana? Apakah kamu setuju? Tidak kan? Sesuai tidak dengan perilaku kamu yang sekarang? Tidak benar. Jika tidak sesuai bagaimana? Ayo kita pikir bersama-sama. Coba Bu, kurang seberapa guru nih? Sudah tahu murid kita itu salah, ya memang melakukan kesalahan. Tetapi kan kita tidak harus langsung menyalahkan murid kita. Ditanya dulu, mengapa kamu datang terlambat? Ya kan? Iya. Iya. Nah, kemudian ayo kalau sudah tahu alasannya, ayo kita pikirkan bersama. Coba, menurut kamu datang terlambat itu perbuatan yang positif? Tidak, Bu. Tidak kan? Terus bagaimana ke depannya supaya kamu itu tidak mengulangi lagi? Karena kita tidak boleh menghukum. Iya. Panggil. Iya. Iya itulah ya. Anak-anak kita kan unik-unik ya Bu. Unik sekali ya. Saking uniknya ya Bu ya. Nah itulah. Nah, jadi dengan kita sudah mengetahui atau kita memberikan pengertian secara intensif ya kepada murid kita yang melakukan kesalahan, otomatis murid-murid kita pun nanti akan berusaha menyelesaikan atau memecahkan masalahnya sendiri. Tapi kayaknya cukup berat tugas kita. Berat banget, betul. Teorinya tahu, tapi pelaksanaannya ayo bareng. Insya Allah ya, dengan adanya kita bekerja sama, insya Allah kita akan mempunyai murid-murid kita itu yang seperti ini, yang ada di dalam segitiga restitusi ya. Pada saat kita menyelesaikan masalah dengan murid kita harus menggunakan segitiga restitusi. Insya Allah jika semua guru menerapkan ini, ya insya Allah kedepannya enak Bu, insya Allah ya. Dan si kai jadi anak mau ngomongin ya hayu bener dirangkulnya anak apa bisa ngopi. Yuk ngopi yuk, mari dua kamu kan, mari yuk ngopi di sini ngopi. Ya gitu ya Bu ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan intensif secara maksudnya mata dulu. Nanti kedepannya jika melakukan lagi, ya kita harus melakukan ngopi maning gitu. Ya sampai sesadar gimana? Restitusi sendiri artinya apa? Restitusi ya itu Bu, pemecahan masalah. Nah ini pemecahan masalahnya. Segitiga kan bentuknya segitiga. Restitusi ini tadi validasi keutuhan, menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Ya, coba ada pertanyaan. Gimana? Restitusi itu kan lembaga Iya. itu daripada kesatuan. Berarti kan itu ya, maksudnya melihat ke individunya anak. Tapi kan individunya anak tadi sudah memiliki bakat Janeta ya Bu ya, sudah memiliki kelompoknya. Tapi kelompok itu juga nanti kita bisa ini Bu, bisa melihat di dalam lingkungan rumahnya boleh, atau juga lingkungan di dalam sekolahnya yaitu berkelompoknya dengan anak-anak yang seperti apa. Tapi ya itu tugas kembali lagi kita sibuk, kita harus memberikan pengarahan kepada kelompok-kelompok itu supaya berperilaku yang baik gitu. Kiat-kiatnya saja Bu, biar kita bisa menghadapi di lapangan secara langsung. Teorinya sudah tahu, tapi kan Kalau tidak seperti itu kan itu bandingnya 10 banding 1 satu guru yang cerita atau 100 banding 1 saya nggak tahu itu. Iya. Ini memerlukan kesadaran yang sangat betul sekali, sangat luar biasa. Jadi manusia di bukan maaf bukan sih, maksudnya bukan hanya saya, maksudnya semua peserta CGP pun maksudnya kan punya grup WA ya, itu juga ada yang begitu ganjalan-ganjalan lah Pak, materi ini hanya materi ya, tapi kenyataannya ya aneh. Jadi semuanya itu sama, bukan hanya kita saja, tapi semua ya, saya yakin juga sama lah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya menikmati sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Devi selaku guru penggerak angkatan 9, bahwa kami guru lama gitu Bapak Ibu. Artinya kalau lama itu kan ada alat-alat pendidikan seperti ujian, sanjungan,
Siswa dan lain sebagainya merupakan alat pendidikan untuk kami ya, sesuai materi yang kami dapat dulu. Nah sekarang ternyata sudah berubah seperti ini ya, bahkan kita berarti perlu proses ya untuk penanganan misalnya terhadap pendidikan itu sendiri, kan lain dengan pengajaran kan ya, ini yang dimaksudnya ya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan nanti walaupun tadi Bu Devi sudah mengeluhkan, maksudnya oh ternyata teorita ya seperti itu ya, gampang, untuk prakteknya bisa tapi perlu waktu. Kadang kita nggak bisanya karena terpanjang waktu kayak gitu. Nah barangkali nanti dalam kelompoknya Bu Devi bisa menghasilkan ya berupa poin-poin yang singkat-singkat saja begitu sebagai alat pendidikan untuk bisa kita menghadapi siswa yang heterogenitas seperti ini ya. Untuk SMP 3 saya anggap heterogenitas karena memang siswanya merupakan campuran antara desa dengan kota, jadi memang keunikannya banyak gitu yang saya rasakan. Jadi sekali lagi kami nanti mohon pada Bu Devi dan kelompoknya, atau mungkin yang apa maksudnya kelompok CGP-nya atau mungkin kelompok dalam artian yang lebih luas lagi, untuk memberikan apa itu ya istilahnya mengproduksi atau semacam membuat poin-poin yang bisa kita pahami secara praktis gitu aja ya, sebagai alat pendidikan di era berburu merdeka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mas. Ya, ini adalah PR kami sebetulnya Bu Mas ya. PR kami sebagai calon guru penggerak juga. Di dalam kelompok kami pun masih banyak sekali kendala. Padahal kendalanya ya kalau sekolah kita kan hitungannya sudah bagus di dalam ini fasilitas itu sudah bagus. Sedangkan SD yang lain, SMP yang lain itu maaf sekali maksudnya banyak kondisinya itu kurang ya, di dalam fasilitasnya itu kurang. Kemudian kelompok kami, jika kita membahas tentang segitiga restitusi ini ya, itu juga sangat butuh proses. Kita menghadapi murid kita kan iya betul, tapi kita dididik di CGP ini supaya bisa menerapkan ini atau mengimplementasikan segitiga restitusi di dalam sekolah kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara membuat komunitas praktisi tadi Ibu Mas Ngapunten. Nah, komunitas praktisi itu kita berkumpul. Ayo, kapan waktunya kita berkumpul membahas keresahan. Maaf, ini bisa saya katakan keresahan karena tadi bakat minatnya anak dan pola pikirnya anak kan berbeda-beda. Nah, ayo kita satukan bersama, kita mencari masalah bersama supaya anak didik kita itu benar-benar menjadi berkebinekaan tunggalnya itu tadi, globalnya itu tadi dengan cara profil belajar Pancasila. Nah, itu berarti tugas kita bersama Bapak Ibu. Kian-kiannya nanti kita pikirkan bersama-sama. Tadi ada perbedaan, maaf kata Bu Mas, ada mesin tua dan mesin muda. Maksudnya mesin tua memang itu sudah menjadi kebiasaan, adanya imbalan, adanya senyuman, contekan dan lain sebagainya, itu adalah alat ya. Tetapi sudah di era sekarang Bapak Ibu, itu dunianya semakin luas dan semakin berkembang. Jadi mau tidak mau antara mesin yang lama dan mesin yang baru harus menjadi satu pemikiran untuk memecahkan masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, gitu saja untuk penyampaian sosialisasi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang ada di CGP Angkatan 9. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih, matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan saya. Barangkali pada saat saya menyampaikan sesuatunya tadi ada 7 poin yang saya sampaikan, ada kekurangan ataupun kurang pemahaman, nanti kita bicarakan di dalam komunitas praktisi itu tadi. Sampai di sini sebelum saya tutup, apakah ada yang mau merefleksi, menyimpulkan? Bapak Ibu silakan menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan. Bu Nur Rahma barangkali.
hanya satu poin aja. Kalau Oke. mungkin adanya apa namanya perubahan nama. Oh, Yes, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya mungkin tidak bisa merefleksi secara keseluruhan. Hanya satu saja poin yang saya masuk tadi, yang saya konsen, itu mungkin ada perubahan pada istilah. Kalau sekarang di era kurikulum merdeka istilahnya adalah komunitas praktisi. Kalau di era saya dulu itu namanya MGP sekolah begitu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Yang lain-lainnya belum tercover di otak saya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo satu lagi mungkin dari bapaknya Pak Januar mungkin. Baik Bapak Ibu, yang saya dapat dari refleksi pada pagi hari ini mungkin berbeda dari yang Ibu Romo sampaikan tadi. Kalau yang saya tangkap adalah pada intinya kita harus kita harus merubah gaya belajar terhadap peserta didik kita itu seperti apa, yaitu ada 3 seperti yang berdiferensiasi, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Dan ditambah lagi kita harus bisa, guru pun dituntut juga harus bisa menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik, yaitu dengan cara tidak memberikan hukuman, tidak memberikan hukuman. Yang ada hanya kita harus menggali permasalahan utamanya itu pada peserta didik itu apa saja. Mungkin hanya seperti itu. Ya, dan kiat-kiat nanti akan dibahas di dalam komunitas praktisi namanya. Mungkin hanya seperti itu saja Ibu Devi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksi hari ini. Ya, ada 2 Bapak Ibu guru di sini merefleksi tentang sosialisasi saya tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, dan dapat diterapkan di sekolah kita di SMP Negeri 3 Bumiayu yang kita cintai bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Coba untuk meramaikan saja. Baik,